Desa Jambewangi, sebuah desa yang berada di bagian barat Banyuwangi, tepatnya di Kecamatan Sempu. Secara posisi, Desa Jambewangi berada di lereng gerbang selatan Gunung Raung. Saat melewati jalan desanya, terdapat sebuah gerbang yang bergambar seorang penari. Dari beberapa artikel sejarah yang saya dapati, nama Jambewangi berawal dari nama daerah asal pendatang yang membuka lahan di area hutan. Mereka berasal dari Desa Jambewangi, Kecamatan Mlingi, Kabupaten Blitar. Karena sejarahnya dulu sebagian warganya adalah pendatang dari Blitar, maka tidak heran jika mayoritas warganya menggunakan bahasa Jawa untuk komunikasi mereka sehari-hari. Jambewangi adalah sebuah wilayah yang subur. Di bagian bawahnya bisa ditemui area pertanian yang luas. Sementara di bagian atas terdapat hutan pinus yang ditumpang sari dengan kopi serta umbi-umbian. Setelah melewati perkampungan yang padat, tepat sebelum memasuki area hutan yang lebat, kita akan melewati sumber mata air yang besar dengan nama Watu Gedek. Sesuai penamaannya, sumber air di sana berasal dari akuifer perpotongan tebing batuan yang membentuk seperti anyaman bambu atau biasa disebut dengan gedek. Sumber mata air di Watu Gedek dimanfaatkan oleh PDAM untuk mencukupi kebutuhan air bersih desa-desa yang berada di Kecamatan Sempu hingga Kecamatan Gentek. Pemanfaatan sumber Watu Gedek terbentuk atas kerjasama pihak perhutani KPH Banyuwangi Barat dengan PDAM Kabupaten setempat. Tempatnya bernama Watu Gedek, sedangkan mata airnya bernama Tirto Arum yang masih masuk dalam wilayah RPH Sidomulyo, BKBH Kalistil, petak 58B dengan volume debit air sebesar 40 liter meter kubik per detik. Nah, tepat di atas Watu Gedek terdapat perkampungan yang mayoritas warganya berbahasa Jawa untuk komunikasi mereka sehari-hari. Lalu, seperti apa kehidupan warganya di sana? Mari kita jelajahi. Nah, Sobat Arah Firasat, untuk menuju ke perkampungan di lereng pegunungan, kita akan melewati jalan batuan lebar yang sebenarnya bisa dilalui oleh truk perkebunan. Dulu ketika pabrik kertas di daerah Sempu itu masih berproduksi, jalan ini masih terawat untuk kebutuhan mereka mengangkut bambu sebagai bahan baku. Kondisi jalan sudah berbeda dari tahun 2017 yang lalu. Kali ini lebih berat dengan kondisi batuan di tengah yang sudah tidak rata. Sedangkan kalau memilih ke pinggir, tanah lempung yang licin membuat roda motor menjadi rawan tergelincir. Secara posisi perkampungan tersebut berada di lereng Raung sisi selatan. Tapi untuk menuju ke perkampungannya, kita harus berjalan ke arah utara. Terdapat 3 perkampungan di atas sana. Menariknya, sekitar setahun yang lalu terdapat unggahan video dari sebuah channel yang berjudul Desa Misteri Benar Adanya, eksklusif saksi hidup yang pernah masuk karena tersesat. Narasumber dalam video tersebut mengatakan bahwa untuk menuju ke desa terakhir di Jambewangi harus melewati Watu Gedek dan membutuhkan waktu 2 hari. Sebagai catatan, syarat utama desa misteri secara kondisi topografi harus memiliki minimal 3 ciri. Yang pertama, lokasinya harus berada di desa terakhir dan belum terdapat aliran listrik yang mengalir. Berada di lereng berhutan lebat dengan vegetasi bambu dan beringin yang mendominasi. Yang kedua, warganya menggunakan bahasa Jawa untuk komunikasi mereka sehari-hari. Dan yang ketiga, desanya harus kesulitan akses air dan hanya memiliki maksimal 2 sumber mata air di dekat sungai. Kalau ternyata sumber mata airnya lebih dari 2 dan mudah, itu artinya desa tersebut tidak kesulitan air. Jadi, benarkah ada sebuah desa misteri seperti keterangan narasumber dalam video tersebut? Mari kita simak keterangan sebagai berikut. Oh, ini ada blok ngopi ngoten, Pak? Oke. Kula ningali proses angsal. Ngeten iki mimpi nipit sewengian, Bu. Oh, beberapa diangu. Diangu. Tigang dinten. Wah, ini gak tidak. Terus ngoten niku disangre. Disangre ngoten. Nggih.
Bondo. Niki dia sing mesamalan mriki niki dia Bondowoso. Oh, Tapi jarang mriki. yang mriki. Oh, kerja kebun niki. Nggih. Nggih yang anu niki beres niki. Oh, ndres niku pinus. Minus niki. Mriki pun dangu nggih, dugi dhisik mboten wonten listrik nggih. Nggih. Nah niki lampu-lampu ngeten niki. Aki. Aki. Oh alah. Bae namung aki. Sepedae angger dicecer lamun aki ageng. Nyecer kena mandat. Terus ngriwuki sepeda. Akine lek telas. Sing mriki tukne sepeda. Tumbas kalih aki niku. Ageng-ageng. Bolak-balik kok nyeterekne mawon. Oh, Terus akal yogane niku akine sepeda niku di damel. nggih. Berarti mriki kathah tiyang Jawa, Bu. Biasane nek ten Bondowoso mereka ning desa-desa ngeten iki tiyang Madurawan. Nggih enten trocor niku Oh. yang Bondowoso namine Mbok Jo napa niku. Nek mriki Jawa sedaya. Nggih enten trocor. Tapi lampune nggih listrik niku kencir tuki Oh, napa niku kencir. kincir air niku. Nggih, Oh, nggih nggih. Oh, berarti asline sak mriku nggih mboten wonten PLN nggih. boten enten. Kencir niku wau. Ngeten iki nek masak damel napa, Bu? Damel kayu. Kayu. Kula disukani kompor mboten saged tok. Nek diarani mbok wek puran. Ajreh kula. Ajrih niku napa? Wedi nek medhok. Oh, wedi nek mlegas. Jane sekeco. Oh. Tapi kula Ah, sampean. munggah niku pun ngeluh kula. Munggah dalan niku pun ngeluh. Nek dereng ngalene niki wong nggih. Lah nggih. Nyarian kok ceritane wonten desa mriko-mriko niku ya napa? Wong dalane kados ngeten. Nggih pinus-pinus ngeten iki. Ndres niku. Nggih daerah pires iki. Daerah sini ngeten iki. Dalane niku nggih namung niki nggih, Pak nggih. Mboten wonten dalan liyane. Enten. Walah. Keseling. Oh, nggih namung niki. Pas itu mobil berarti nggih. Tasik. Kilo nggih enten. Tambah 6 dalan parahe. Oh, mboten saged nggih. Sakne. Iku nang-nang yo. Dah lanang ora ingin men. Dah itu mesakne dalane. Nggih, nggih. Seleng pun terakhir nggih mboten desa malih. Enten. Oh. Ya, mereka kita sih wonten tanjakane ngoten, Pak. Oh nemen Nancake nah dalane. Nemen nggih. nanjak. Walah, Mbak. Nancake rata nemen iki ne. Nemen mriki. Nem iki. Tapi Oh. dalane parahe. Arahe. Padha ring sor kuwi parahe ngono kuwi. Ada isane iku. Nggih, nggih. Dane ora udan rata nemen lak sing udan kan lunyu. Mriki pun wonten listrik to, Pak? Dereng Mas. Dereng enten listrik. Dereng enten. Walah. Dane adoh aku ya. Nggih, nggih. Dalane kados ngoten. Iki kan. Wah. Klocer orang nyontro Pak. Pinten kakak mriki, Pak? Oh gangsal. Gangsal kakak. Gangsal kakak. Udah akeh mana iso pindah nang isor. Oh. Di desa kono. Pindah misor. Nang isor anak-anake udah pindah nang isor. Mriki nganu nggih, Jawaan nggih. Jawa. Oh. Daerah Klocer selinge akeh sing duro, Pak. Oh, seling klocer merit Madura. Jakun Wage. Mriki toyo gampang, Pak. Gampang iki. enak ini Mas mangan. Oh, nisor mriko nggih. Mboten. Kok kene nek pet njupuk kondur kono. Oh, nah. Napa sumberan ten dugi alas ngoten. Nggih. Ya tanya ya, Pak.
Nah, ini dalan di bekas napa? Aspalan napa pancene ngeten? Ini tuh, kan Oh. biyen kan nganu ada ETB lah. Oh, makadaman ngeten iki. Heeh. Yang sing sing TB penak dalane sing benakne kan kelana iki TB-ne ra enak. TB niku napa? TB iki cara nganu sing dipi pring. Biyen kan enak ya sembuh kono enak tapi kertas. Iki wis kurang tahun kan. Pun mboten anu pabrik. Nah, ora pringi entek pringi kan. Oh, paling ndukur niku kata pring rumiyin. Heeh. Merek ngono tancang menggendok. Lah Oh. nek seling niku namung griyane namung pinten 5. Namung gangsal. Nggih, Gangsal griya namungan. nggih. Oh. Sapa Sunar. Rayit. Mbok Suwardi. Sapa? Waliyane namung Dugi mriki jam 6, dugi mrika jam 8. Melampah. Jam 8 injing napa jam 8 dalu? Jam 8 injing. Injing, oh. Jam 8 napa jam 9 lah. Oh, namung 3 jam nggih. Nggih. Apa? Wis boten kentel-kentele nang dulu pas dulu. Lah nunggu. Oh, berarti dugi mriki melampah saged nggih. Tapi itu. Lah iku mas tasik wadah seling tasik. Waler kok. Dugi mriku nggih tasik tebih. Wah, sik tebe saestu. Mangkane kok kayak bareng truk. Jenenge niku seling, mulane seling boten eling. Oh, kesele mboten eling ngoten nggih. Seling boten eling aturan. Jadi Sobat Rafirasat, setelah mendengarkan beberapa keterangan dari warga, sekarang mari kita berkeliling untuk menikmati suasana desa. Dari sini saya berjalan ke samping untuk melihat posisi keran tampungan air yang dikatakan warga tadi. Ternyata posisi tampungan airnya benar-benar dekat dari rumah warga dan hanya sekian meter dari sisi jalan utama. Itu artinya warga di sini sama sekali tidak kesulitan akses air. Watu gedek di bawah dan watu pecah di atasnya, belum lagi sumber mata air yang lainnya. Lalu bagaimana dengan dua kampung di atas sana? Mikrohidro listrik kincir, itu artinya dua kampung tersebut berada di dekat sumber mata air yang deras mengalir. Tahun 2017 lalu, saya sudah tahu bahwa di kampung yang terakhir sudah terdapat mikrohidro dan beberapa rumah memiliki perabotan elektronik yang hanya bisa menyala dengan listrik, walaupun dengan kapasitas waktu nyala yang terbatas. Bahkan di kampung terakhir tersebut juga terdapat air terjun yang sesuai dengan nama kampungnya, yaitu air terjun Seling. Di area hutan lebat di atasnya juga terdapat sumber mata air besar dari lereng Gunung Raung. Dari keterangan warga tadi juga sama persis dengan keterangan warga lain di kampung terakhir di perkebunan, bahwa satu-satunya alasan jika terdapat rumah yang ditinggalkan atau generasi mudanya lebih memilih untuk keluar ke perantauan adalah untuk mencari peningkatan sumber penghidupan, serta akses sekolah dan jalan yang lebih dekat dengan keramaian. Sampai jumpa di lain unggahan, dan setelah ini mari kita lanjutkan perjalanan menuju Darungan.